Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran lanjutan tentang bab di bentuk aljabar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian dalam bentuk aljabar. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembagian dalam bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu akan beritahu kalian tujuan pembelajaran kita, yaitu agar dapat memahami dan mengoperasikan pembagian bentuk aljabar. Semangat dan selamat belajar! Nah, jadi perlu diingat bahwa pembagian dalam bentuk aljabar, misal A pangkat N dibagi dengan A pangkat M itu sama dengan A pangkat N per A pangkat M. Nah, bisa dioperasikan menjadi A pangkat N dikurang M. Contoh 4x kuadrat per 2x. Jadi kita operasikan 4 dibagi 2 itu 2, lalu x kuadrat dibagi x sama dengan x. Jadi hasilnya adalah 2x. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam bentuk pembagian, pangkat bisa dikurangkan jika memiliki variabel yang sama. Jadi yang sebelumnya tadi merupakan pembagian bentuk aljabar terhadap suku tunggal. Kali ini Ibu punya contoh pembagian aljabar terhadap suku tidak tunggal. Oke, ini soalnya. Jadi penyelesaian pertama kita buat dulu porogapit atau pembagian bersusunnya. Kita masukkan 4x kuadrat plus 6x dibagi dengan 2. Lalu setelah itu bagaimana? Yaitu kita fokus di pangkat tertinggi variabelnya, yaitu 4x kuadrat. 4x kuadrat dibagi dengan 2x yaitu 2x. Lalu 2x dikali dengan 2x didapatkan 4x kuadrat. Setelah itu kita kurangkan 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat 0, tidak perlu kita tulis. Lalu kita turunkan 6x. Selanjutnya 6x dibagi dengan 2x itu didapatlah 3. Lalu 3 dikali dengan 2x hasilnya 6x. Setelah itu kita kurangkan lagi, maka hasilnya adalah 0. Jadi hasil bagi dari 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x adalah 2x plus 3. Oke, agar lebih paham, Ibu punya soal lagi, yaitu tentukan hasil bagi dari x kuadrat plus 7x ditambah 10 dengan x ditambah 2. Pertama, kita buat porogapitnya, lalu kita tulis x kuadrat plus 7x ditambah 10 dibagi dengan x plus 2. Jadi sama seperti sebelumnya, kita fokus ke pangkat tertinggi di variabelnya, yaitu yang ada di x kuadrat. X kuadrat dibagi dengan x didapat hasilnya x. Setelah itu x dikali dengan x sama dengan x kuadrat, lalu x dikali dengan 2 sama dengan plus 2x. Setelah itu kita kurangkan, x kuadrat dikurang x kuadrat 0, lalu 7x dikurang 2x itu 5x. Setelah itu turunkan 10 jadi plus 10. Lalu fokus ke 5x. Jadi 5x dibagi dengan x itu 5. 5 dikali dengan x dapatlah 5x. Lalu 5 dikali dengan 2 didapatkanlah plus 10. Setelah itu kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi, didapat bahwa hasil bagi dari x kuadrat plus 7x plus 10 dengan x plus 2 adalah x plus 5. Oke, terakhir Ibu punya contoh soal jika ada minnya di soal itu. Ini soalnya. Yang pertama, kita buat porogapitnya dulu tentunya. Lalu kita masukkan angkanya 2x kuadrat plus 3x min 4 dibagi dengan x plus 3. Sama seperti sebelumnya, kita fokus ke pangkat tertinggi di variabelnya, yaitu 2x kuadrat. Lalu 2x kuadrat dibagi dengan x didapatlah 2x. Setelah itu 2x dikali x didapatkanlah 2x kuadrat. Lalu 2x dikali dengan 3 didapatkanlah 6x. Setelah itu kita kurangkan, 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu sama dengan 0, lalu 3x dikurang 6x ini sama dengan min 3x. Setelah itu turunkan min 4, lalu kita fokus ke variabel tertinggi pangkatnya, yaitu min 3x dibagi dengan x didapatkanlah min 3. Setelah itu min 3 dikali dengan x itu min 3x.
Lalu min 3 dikali dengan 3 itu min 9. Setelah itu kita kurangkan, min 3x dikurang min 3x itu 0, lalu min 4 dikurang min 9 itu 5. Jadi didapatkan hasil bagi dari 2x kuadrat plus 3x min 4 oleh x plus 3 adalah 2x min 3 dengan sisa 5. Oke, baiklah. Demikian pembelajaran di video kali ini. Seperti biasa, jika ada bagian materi yang adik-adik kurang paham, kalian bisa menonton kembali bagian materi yang mana yang kalian belum mengerti atau belum paham. Oke, demikian pembelajaran di video kali ini. Jadi, rangkuman tentang materi pembagian bentuk aljabar itu adalah jika A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Dan untuk operasi pembagian bentuk aljabar terhadap suku tidak tunggal, penyelesaiannya dengan menggunakan pembagian bersusun. Oke, tetap semangat belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.